Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Apa yang ada di status quo adalah permasalahan lingkungan oleh korporasi, PT Freeport, PT Sangihe, dan lain sebagainya itu dilaporkan kepada pihak berwajib seperti polisi kehutanan atau instansi lingkungan seperti Balai Lingkungan Hidup dan lain sebagainya atau Dinas Kehutanan, atau dalam kasus besar sampai bisa masuk ke dalam pembahasan parlemen dan secara eksklusif ditangani dan hukumannya diberikan oleh mereka. Dan yang paling banyak, meski sudah makan korban jiwa, mentok-mentok hukumannya hanya diberikan itu denda atau obligasi dalam bentuk reklamasi atau kemudian adanya perjanjian pemberian dana CSR dan sebagainya. Ini mengapa kami rasa bahwa status quo sangat problematik dan harus diubah dengan alasan A. Pengerusakan oleh korporasi baik secara skala kecil maupun skala besar itu masih eksis terjadi dan tidak ada punishment yang berarti. Meski sudah ada undang-undang tetap tidak bisa terselesaikan karena adanya praktik-praktik kotor dan masyarakat sudah tidak percaya dengan pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan. B. Permasalahan lingkungan masih kurang mendapatkan aware dan optik yang besar oleh masyarakat, sekalipun ada itu hanya untuk kasus-kasus besar, misalnya kasus Sangihe, dan kasus besar tidak dianggap dan ada pula kasus-kasus besar yang tidak dianggap oleh masyarakat. Itu sekalipun bisa terbongkar, harus ada proses dan usaha yang ekstra untuk membongkar kasus-kasus tersebut, seperti melalui pembuatan film dokumenter Sexy Killer misalnya dan lain sebagainya. Sehingga menurut kami perlu ada upaya represif berupa upaya hard approach seperti boykot dan sabotase oleh aktivis lingkungan, karena upaya-upaya persuasif atau soft approach melalui regulasi dan payung hukum itu sudah tidak efektif di status quo. Aktivis lingkungan selaku NGO yang bersifat murni dan pro ekosistem lingkungan hidup adalah aktor yang paling tepat untuk menjadi garda terdepan dalam menghentikan efek destruktif oleh korporasi-korporasi tersebut, dengan justifikasi bahwa aktivis lingkungan adalah satu-satunya aktor yang ada saat ini yang masih bisa diandalkan, yang masih bisa dipercaya untuk memperjuangkan permasalahan lingkungan, sebab aparat penegak hukum yang lebih mengutamakan profit atau feedback yang diberikan oleh korporasi tersebut ke negara dibandingkan dengan dampak yang dianggap sementara yang ditimbulkan oleh korporasi tersebut. Misalnya tambang milik Luhut yang sudah banyak makan korban dan sudah diultimatum berapa kali tapi tidak diindahkan karena eksistensi Luhut sebagai pejabat pemerintah, dan di lain sisi keuntungan yang diberikan Luhut ke pemerintah juga besar. Lain halnya dengan aktivis lingkungan yang normalnya seorang aktivis tidak berorientasi pada profit atau materi sekalipun, dan meskipun mereka butuh dana itu hanya untuk kebutuhan gerakan mereka, kampanye, dan bukan untuk kebutuhan pribadi. Sehingga kami yakin bahwa aktivis lingkungan memang bersifat murni untuk mewujudkan goals mereka menyelamatkan lingkungan, sehingga urgensi untuk memberikan kewenangan menghukum korporasi kepada aktor lain, dalam hal ini adalah aktivis lingkungan, itu juga penting untuk diutamakan. Ada beberapa beban pembuktian yang akan saya bawa dalam debat kali ini. Yang pertama, saya akan membuktikan mengapa harus dengan jalan boykot atau sabotase oleh aktivis lingkungan, dan yang kedua, apakah pada akhirnya jalan ini bisa efektif untuk memberikan efek jerah dan menyelamatkan lingkungan bagi oleh korporasi itu sendiri. Sebagai OJ, kami akan berdiri sebagai aktivis lingkungan yang akan melakukan boykot terhadap korporasi yang setelah dilakukan upaya persuasif melalui pemberian sanksi hukuman, tetapi pada akhirnya korporasi tersebut masih tetap beroperasi dan semakin membahayakan lingkungan sekitar dan kemaslahatan generasi kita berikutnya. Sehingga dalam model kami masih dapat dibenarkan secara pragmatis karena masih ada step by step boykot atau sabotase yang dilakukan oleh aktivis lingkungan itu sendiri, dan bisa dikatakan sebagai ultimum remedium jika memang korporasi tersebut enggan untuk menerapkan eco corporation dan tidak serta-merta untuk dilakukan tindakan represif berupa boykot dan sabotase itu sendiri. Jadi ini juga akan membuktikan bahwa meski terkesan represif, tapi model kami masih jauh lebih humanis dan bisa dibenarkan secara pragmatis. Bagaimana saat dunia ada mekanisme boykot atau sabotase kami ini, korporasi otomatis akan takut untuk berbisnis destruktif dan bisa semakin taat untuk menerapkan industri, dan akhirnya lingkungan bisa terselamatkan. Ada dua argumen yang akan saya bawa dalam debat kali ini. Yang pertama yaitu kenapa status quo saat ini tidak bisa menyelesaikan masalah dan mengapa metode kami ini secara prinsipil dan pragmatis itu masih dapat dibenarkan, dan yang kedua, bagaimana model kami ini efektif untuk menyelesaikan masalah. Argumen yang pertama dan layer pertama, kita melihat bagaimana kemudian aparat penegak hukum dan pemerintah terlalu sibuk dengan urusan dan permasalahan ekonomi misalnya, sehingga mereka akan menghalalkan segala cara untuk bisa dapat income meskipun lingkungan dan masyarakat yang terdampak pemanasan global akan jadi korbannya. Pun
berikutnya, permasalahan lingkungan tidak memiliki payung hukum yang kuat dan benar-benar diseriusi eksklusifnya di Indonesia untuk menyelamatkan lingkungan. Sekalipun di status quo ada undang-undang cipta kerja misalnya, ada undang-undang lingkungan hidup, tapi permasalahan mengenai AMDAL misalnya masih memberikan celah kepada korporasi untuk membuka bisnis yang buruk untuk lingkungan. Layer yang kedua, kami rasa bahwa sabotase dan boikot akan jauh lebih efektif karena korporasi akan memiliki ketakutan untuk merusak, dan kami yakin secara prinsip ini dapat dibenarkan karena ini untuk menyelamatkan orang banyak. Jika di dunia kontra mereka memiliki pembelaan bahwa korporasi juga punya hak yang sama untuk dihukum secara baik-baik dan tidak harus dengan boikot atau sabotase, kami sepakat itu. Tapi jika sudah melalui 1, 2, 3 kali ultimatum dan tidak ada itikat baik secara tidak langsung, ini akan membuat mereka semakin semena-mena dan menggampangkan persoalan hukum, yaitu denda yang terkesan masih bisa dinegosiasi dan justru jauh lebih tidak bermoral untuk mengklaim tindakan kami anarki daripada oposisi yang cenderung apatis terhadap lingkungan. Layer yang ketiga, secara pragmatis ini tidak apa-apa karena tidak ada hak-hak yang dilanggar karena model kami tidak melalui tahapan-tahapan model kami tetap melalui tahapan-tahapan, dan secara tidak langsung ini akan juga menimbulkan kontrak dengan korporasi dan aktivis lingkungan, yaitu selama korporasi berprinsip yang baik terhadap lingkungan tidak akan ada boikot dan tidak akan ada masalah. Argumen yang kedua yaitu bagaimana model kami efektif untuk menyelesaikan masalah. Dengan model kami yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa boikot atau sabotase bisa dianalogikan seperti hukuman mati dalam sistem pidana, seperti hukuman mati berupa penghilangan nyawa, itu boleh dilakukan karena itu untuk menyelamatkan kemaslahatan orang banyak. Sama halnya tidak apa-apa menghilangkan satu korporasi untuk menyelamatkan generasi dan cucu kita yang berikutnya. Meskipun 100% itu tidak akan memberikan penghilangan efek buruk terhadap lingkungan, tetapi setidaknya ada upaya dan pengorbanan untuk melakukan penyelamatan lingkungan itu sendiri. Mari kita melihat kepada worst case dari skenario kami. Even if oposisi menganggap bahwa ini berbahaya, tidak apa-apa sebab lingkungan masih jauh lebih penting, dan memang ini adalah hal yang di goals oleh aktivis lingkungan yang independen dan tidak berafiliasi untuk kepentingan apapun. Dan kalau oposisi mengatakan bahwa mereka akan mati dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa karena paling tidak mereka akan mati dalam keadaan berkorban. Atau seharusnya oposisi mengatakan bahwa seharusnya undang-undang dan penegakan hukumannya lah yang diubah, bukan dengan mengorbankan aktivis lingkungan. Bagaimana status quo sudah membuktikan bahwa hal tersebut tidak akan efektif, dan sehingga di dunia kami akan jauh lebih baik karena interest kami benar-benar didasarkan pada kepentingan untuk menyelamatkan lingkungan. Bangga menjadi OG.